Halo kelas, berjumpa kembali dengan saya Joe Wicaksono di Labs Corner News Naturium Indonesia. Media informasi yang memberitakan hal-hal terkini seputar riset, inovasi, dan sains. Sebuah berita duka datang dari dunia transportasi Indonesia. Sebuah bus pariwisata masuk ke jurang sedalam 20 meter di Sumedang, Jawa Barat dan merenggut puluhan korban jiwa. Dari dunia kesehatan, 1,1 juta dosis vaksin AstraZeneca asal Inggris telah tiba di tanah air. Dan dari dunia riset, Cina berhasil mengembangkan sebuah inovasi yang merubah gurunnya menjadi lahan produktif layak tanam. Untuk lebih lengkapnya, kita saksikan mulai dari berita yang pertama. Mari kita menuju ke Jawa Barat. Dilansir dari kompas.com, sebanyak 27 orang dilaporkan meninggal dunia dan puluhan lainnya mengalami luka-luka dalam kecelakaan bus pariwisata di Kecamatan Wedo, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada Rabu malam 10 Maret 2021. Bus pariwisata PO Sri Padma Kencana dengan nomor polisi T7591TB dengan kapasitas 63 kursi yang membawa rombongan study tour dan peziarah dari SMP IT Al Muawanah Cisalak Subang terperosok dan masuk ke jurang sedalam 20 meter di area Tanjakan Cai, Sumedang, Jawa Barat. Bus sendiri membawa penumpang sebanyak 66 orang yang terdiri dari siswa dan orang tuanya, bahkan terdapat pula beberapa penumpang balita. Berdasarkan keterangan korban selamat, kecelakaan diduga disebabkan oleh tidak berfungsinya rem pada bus dan beberapa korban selamat sempat mencium aroma kampas hangus. Tanjakan Cai sendiri terkenal sebagai jalur rawan karena selain kondisi jalan yang menurun panjang, jalanan sendiri juga tidak dilengkapi dengan penerangan yang memadai. Seluruh redaksi Labs Corner News Naturium Indonesia turut mengucapkan belasungkawa. Semoga korban yang meninggal mendapatkan tempat terbaik, keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kekuatan, serta korban yang dalam perawatan segera diberi kesembuhan. Dari Jawa Barat, mari kita beralih ke ibu kota Jakarta. Dilansir dari kompas.com, sebanyak 1,1 juta vaksin Oxford AstraZeneca tiba di Indonesia pada Senin sore 8 Maret 2021 melalui skema COVAX dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Ketibaan vaksin dari jalur multilateral ini tidak terlepas dari kerjasama antara kementerian dan lembaga terkait di Indonesia dan juga kerjasama dengan berbagai pihak internasional, negara donor, Gavi, WHO, UNICEF, CEPI, dan lain-lain. Vaksin Oxford AstraZeneca adalah vaksin vektor adenovirus simpanse. Ini berarti bahwa tim pengembang vaksin mengambil virus yang biasanya menginfeksi simpanse dan dimodifikasi secara genetik untuk menghindari kemungkinan konsekuensi penyakit pada manusia. Virus yang dimodifikasi ini membawa sebagian dari COVID-19 coronavirus yang disebut protein spike. Bagian menonjol seperti paku yang ada di permukaan virus corona SARS-CoV-2. Saat vaksin dimasukkan ke dalam sel manusia, vaksin akan memicu respon kekebalan terhadap protein spike, sehingga menghasilkan antibodi dan sel memori yang akan mampu mengenali virus penyebab COVID-19. Vaksin vektor adenovirus telah dikembangkan sejak lama, khususnya untuk melawan malaria, HIV, dan Ebola. Sesuai dengan izin bernomor EUA 215810014-A1, vaksin AstraZeneca mendapat izin penggunaan darurat dari BPOM RI untuk diberikan kepada kelompok masyarakat lanjut usia di atas 60 tahun dan pekerja publik.
Dari sektor kesehatan, kita beralih ke sektor inovasi dan teknologi. Dilansir dari icons.id, ilmuwan di Cina telah berhasil merubah padang pasir menjadi lahan pertanian yang subur. Luar biasa, bukan? Dalam jurnal yang telah dipublikasikan Science Direct, peneliti asal Cina Zi Jianyi dan Zhao Zhouhua yang merupakan ilmuwan di Chongqing Jiaotong University telah berhasil membuat sebuah pasta yang terbuat dari larutan natrium karbosimetil selulosa atau CMC. Pasta ini mampu menciptakan dukungan dan perlindungan agar tanaman dapat tumbuh. Dan bila pasta dikombinasikan dengan pasir di lingkungan yang gersang, maka pasir akan dikonversi menjadi semacam tanah media tanam yang memungkinkan untuk menyimpan air dan nutrisi untuk pertumbuhan. Sebuah proyek pada tahun 2017 di Gurun Cina Utara mendapat hasil positif hanya dalam waktu 6 bulan, di mana bunga dan sayuran berhasil tumbuh hampir 500 hektar di ladang pasir dengan teknologi baru tersebut. Pemerintah Cina mentargetkan 32.000 hektar padang pasir bisa diubah menjadi lahan tanam pada tahun 2021 ini untuk memperluas lapangan pekerjaan dan memangkas angka kemiskinan di negara tersebut. Nah, kalau di Indonesia bagaimana ya? Yuk, saintis muda, semangat terus untuk memaksimalkan pertanian dalam negeri supaya kita jangan mengandalkan impor bahan makanan terus ya. Masih dari sektor teknologi dan inovasi. Pernah dengar nggak tentang panen kursi? Loh, kursi kok dipanen? Yap, desainer mebel asal Inggris Gavin Munro melakukan sebuah inovasi dengan memanipulasi arah tumbuh pohon agar bisa dipanen menjadi furniture. Dilansir dari dw.com, desainer asal Derbyshire, Inggris, awalnya memulai sebuah proyek seni pada tahun 2012. Namun seiring waktu, proyeknya ini mampu masuk ke dalam industri mebel Inggris, bahkan luar negeri. Gavin Munro mengatakan bahwa metode penanaman pohon mebel menggunakan teknik yang hampir sama dengan pembuatan bonsai. Bedanya pada tanaman mebel yang digunakan adalah kerangka plastik untuk membuat tanaman tumbuh sesuai dengan pola yang diinginkan. Rata-rata pohon dapat dipanen antara 5 hingga 10 tahun tergantung dengan jenis pohon dan besar yang diinginkan. Ia dan para aktivis lingkungan melihat bahwa inovasi ini dapat menjadi jawaban bagi kebutuhan mebel manusia tanpa terus melakukan penebangan pohon di seluruh penjuru dunia. Dari sektor inovasi kita beralih ke sektor sosial kemasyarakatan. Sains, seperti yang kita ketahui, adalah keilmuan yang jika diperkenalkan melalui metode yang ringan serta sederhana, maka akan dapat diterima oleh segala lapisan masyarakat. Hal ini terbukti dari kegiatan program pengabdian masyarakat bertajuk Autiscare EduScience yang digelar oleh akademisi FMIPA Universitas Indonesia bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Program Autiscare EduScience yang turut didukung oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia bekerja sama dengan Yayasan Rumah Terapi Putra Fitri ini bertujuan untuk memberikan edukasi sekaligus terapi psikomotorik kepada peserta terkait dengan situasi pandemi COVID-19 ini melalui ragam kegiatan menarik yang menitik beratkan pada upaya untuk meningkatkan kemampuan motorik, kreativitas, dan kemandirian para peserta. Dr. Retno Lestari, MSI, selaku ketua tim menjelaskan, pentingnya untuk menjelaskan hal-hal terkait melindungi diri dari paparan virus corona pada setiap lapisan masyarakat, tak terkecuali pada anak berkebutuhan khusus.
Nah, bagaimana? Terbuktikan, jika sains dibawakan dengan cara yang ringan, maka sains akan diterima dengan menyenangkan oleh semua orang. Persis seperti tayangan-tayangan dan program di channel Naturium Indonesia, bukan? Lelah dengan inovasinya yang tak kunjung membuahkan hasil, Om Gendut mengalami kondisi mental yang cukup mengkhawatirkan. Dalam kondisi ini, ia mencari begitu banyak jawaban, dan dia mempertanyakan apakah nikotin mampu meredakan tekanan mentalnya itu. Stres sekali aku. Udah pusaka dikerjain 2 juta hilang, bikin robot malah jadi pusing gara-gara AI, rumah kebanjiran. Nah, mau tahu bagaimana Om Gendut menyelesaikan masalahnya ini? Saksikan dalam program tayangan Om Gendut Jalan-Jalan. Dan jangan lupa, mengenai nikotin, Kepala Sekolah Naturium membahasnya dalam program Kotak Makan Malam bersama salah satu praktisi yang bergelut dalam dunia nikotin Indonesia. Dan satu lagi, jangan lupa, program Kotak Makan Siang akan dihadirkan fakta-fakta tersembunyi dari nikotin. Apapun pilihan Anda untuk rekreasional atau senang-senang atau apa, menjadi lebih bijak lah, untuk memilih apa yang ingin Anda masukkan ke dalam tubuh Anda. Demikian beberapa tajuk berita yang dapat kami sampaikan kepada Anda dari dapur redaksi Labs Corner News Naturium Indonesia. Akhir kata, saya Joe Wicaksono beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan 5M, bijaklah dalam melakukan aktivitas di luar ruang, dan selamat berakhir pekan bersama keluarga sembari menikmati program-program tayangan Naturium Indonesia. Karena bersama Naturium Indonesia, sains menjadi lebih menyenangkan. Sampai jumpa.